Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan terakhir, kita akan membahas mengenai materi fungsi linear untuk konsumsi dan tabungan. Yang mana seharusnya materi ini kita pelajari di hari Selasa kemarin secara offline. Namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, makanya kita jadikan online. Nah, sebelum masuk untuk fungsi dari konsumsi dan tabungan, kita harus tahu dulu fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan itu apa? Nih, ini seharusnya fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan. Nah, fungsi pendapatan yaitu Y sama dengan C tambah S. Yang mana C ini pendapatan, Y ini pendapatan, C itu konsumsi, sedangkan S ini saving atau tabungan. Maka pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan atau S. Maka fungsinya yaitu Y sama dengan C ditambah S. Nah, sedangkan besar konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan atau Y. Makanya semakin tinggi suatu pendapatan, maka jumlah konsumsi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Nah, kita lanjut untuk fungsi dari konsumsi. Nah, fungsi konsumsi itu apa? Hubungan antara konsumsi atau C dan pendapatan atau Y itu disebut sebagai fungsi konsumsi. Secara matematis, hubungan tersebut ditulis sebagai berikut. C sama dengan A ditambah BY, yang mana C itu konsumsi, sedangkan A itu parameter yang menunjukkan konsumsi jika Y sama dengan 0. Sedangkan B itu parameter yang menunjukkan tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan. Sedangkan Y itu pendapatan nasional. Maksudnya apa? A ini berapapun jumlah konsumsinya, dia pasti nilainya tetap. Sedangkan parameter B ini dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang dihasilkan. Nah, jika A ini nanti ditambah oleh jumlah BY, maka hasilnya itu adalah jumlah pengeluaran konsumsi kita. Nah, kita lanjut lagi ke tabungan. Tabungan itu apa? Nah, di sini tidak semua pendapatan yang diperoleh langsung saja dikonsumsi pada periode yang sama. Pasti ada yang ditabung. Nah, besarnya jumlah tabungan juga tergantung pada jumlah pendapatan. Semakin tinggi jumlah pendapatan, maka semakin tinggi pula jumlah tabungan. Maka semakin tinggi tadi jumlah pendapatan, maka jumlah konsumsi dan tabungan juga akan semakin tinggi. Nah, kita lanjut lagi ke fungsi tabungannya. Nah, fungsi tabungan adalah suatu persamaan yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Dari persamaan awal yaitu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah S atau saving atau tabungan dapat ditulis kembali menjadi S sama dengan Y dikurang C. S-nya ini pindah ke depan, Y ini tetap dikurang dengan jumlah konsumsi karena pindah ruas ya. Nah, jika dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwa konsumsi itu A ditambah BY, dengan mendistribusikan persamaan tersebut, maka hubungan antara tabungan dan pendapatan dapat dicari sebagai berikut. Fungsi tabungan tadi yaitu S sama dengan Y dikurang C. Setelah fungsi tabungan tadi S sama dengan Y dikurang C. Nah, kalau misalkan kita masuk dengan fungsi konsumsinya, maka jadi seperti ini. S sama dengan Y dikurang A dikurang BY. Kenapa seperti ini? Karena kan ini konsumsi tadi kan, di dalam kurung. Nih. Nih. Ini ya. C ini kan ini. Nih kalau misalkan ditulis. Y dikurang A ditambah BY. Nah, gimana jadinya? Jadi seperti ini. A ini dikali minus jadi minus A, BY ini dikali minus jadi minus BY. Nah, maka sama dengan minus A, pindah ruas ini Y dikurang BY. Jadinya fungsi terakhirnya,
Maka fungsi tabungannya bisa kita simpulkan sebagai berikut. Minus A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Ini namanya fungsi dari tabungan. Ini fungsi tabungan. Fungsi terakhir dari tabungan. Nah, kalau misalkan nanti ditanya fungsi tabungannya seperti apa, ini S sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Parameter A-nya berapa, kemudian parameter B-nya berapa, kemudian dikali Y. Itu fungsi dari tabungan. Nah, sedangkan ini kurva untuk fungsi konsumsi dan tabungan. Ini kurva ketika pasar seimbang, yang ini ketika pasar seimbang. Ketika pasar seimbang, ini tidak ada namanya tabungan karena jumlah konsumsi ini akan sama dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan. Atau dengan kata lain, Y sama dengan C ditambah S, sedangkan S-nya ini 0. Nah, kan tidak kita tulis, maka C sama dengan Y. Ini fungsi untuk ketika pasar seimbang, ini titiknya nanti. Kemudian fungsi konsumsi tadi C sama dengan A ditambah BY. Kemudian terakhir ini fungsi untuk tabungan, S sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Nanti gambar kurvanya akan seperti ini. Nah, kita masuk langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, sedangkan Y besarnya suatu pendapatan. Maka besarnya konsumsi apabila tabungan sebesar 100.000 adalah 100 juta adalah, ini maksudnya 100 juta ya. Berapa? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah konsumsinya jika tabungannya ada sebesar 100.000. Bagaimana cara mencarinya? Ini kita copy dulu. Ini ya. Jadi, jika fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 95, ini fungsi konsumsinya C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, kemudian Y itu adalah pendapatan, sedangkan tabungannya 100.000. Gimana cara mencarinya? Ini. Pertama masuk dulu dengan fungsi konsumsi, fungsi pendapatan. Yang mana fungsi pendapatan tadi yaitu Y sama dengan C ditambah S. Nah, kan ini udah diketahui fungsi konsumsinya berapa, ini tinggal dimasukkan fungsi konsumsinya 95.000, biar nggak bingung ini fungsi konsumsinya 95.000 ditambah 0,75 ditambah berapa tabungannya diketahui 100.000 atau 100 juta. Nah, ini tinggal pindah ruas. Gimana pindah ruas? Y dikurang 0,75 sama dengan 95.000 ditambah 100.000. Nah, 1 dikurang 0,75 sama dengan 195.000. Nih. Berarti 1 dikurang 0,75 berapa? 0,25 sama dengan 195.000. Y-nya jadi gimana? 155.000 dibagi dengan 0,25. Maka Y diketahui menjadi 780.000. Nah, kemudian gini. Jika diketahui nilai Y-nya ini udah diketahui nih 780.000. Jadi berapa jumlah konsumsinya? Masukkanlah. Maka dimasukin nih. Tadi rumus fungsinya apa? C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y. C-nya 95.000 ini parameter A ditambah berapa? Nilai Y-nya 0,75 dikali Y, ini 780.000. Maka C sama dengan 95.000 ditambah 585.000, maka hasilnya C sebesar 680.000. Jadi konsumsi yang dihasilkan atau dikeluarkan yaitu sebesar 680.000 dengan jumlah pendapatan sebesar 780.000 dan jumlah tabungannya sebesar 100.000. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini contoh soal yang kedua. Nah,
jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 ditambah 0,75 Y, yang ditanyakan pertama, berapa konsumsi agregat bila pendapatan disposibel sebesar 30 miliar? Lalu yang kedua, berapa besarnya keseimbangan pendapatan nasionalnya? Kemudian yang ketiga, gambarlah fungsi konsumsi dan tabungan secara bersama-sama. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, fungsi konsumsi yang diketahui apa tadi? C sama dengan 15 ditambah 0,75Y. Nih, masuk ke fungsi konsumsi. Untuk soal yang pertama, yang A, ditanyakan berapa konsumsi agregat bila pendapatan disposibel sebesar 30 miliar. Berarti yang diketahui apa? Pendapatannya kan? Ketahui berapa jumlah pendapatannya. Maka, rumus fungsi konsumsi tadi, C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali dengan 30 miliar. 30 miliar. Nah, berapa? 0,75 dikali 30. Nah, 0,75 dikali 30 yaitu sebesar 22,5. Nah, maka jadinya gimana? 15 ditambah 22,5 miliar sama dengan 37,5 miliar. Ini untuk jumlah konsumsi yang dihasilkan jika pendapatannya sebesar 30 miliar. Nih, ini jumlah konsumsi. Ya. Jadi konsumsi yang dikeluarkan yaitu 37,5 miliar dengan jika jumlah pendapatannya sebesar 30 miliar. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan kedua. Berapa besarnya keseimbangan pendapatan nasional? Nah, tadi gimana pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu jika konsumsi dan pendapatannya sama dengan 0. Jika pendapatan dan konsumsinya itu sama, maka jumlah tabungannya yaitu 0. Nah, karena kita nanti disuruh buat gambar fungsi konsumsi tabungan secara bersama-sama, gambar kurvanya, maka kita cari dulu nih fungsi dari tabungan. Gimana fungsi tabungan? Tadi kan Y sama dengan C ditambah S. Nah, kalau misalkan fungsi tabungan tadi apa? S sama dengan Y dikurang C. Maka S sama dengan Y dikurang ini 15 ditambah 0,75Y karena fungsi konsumsi, maka S-nya minus 15 ditambah 0,25 atau Y. Ini tahu kan ya cara yang jalannya gimana? 0,75 ini dikurang 1, Y. 1 dikurang 0,75 hasilnya 0,25. Ini untuk fungsi dari tabungan. Fungsi tabungannya. Ini fungsi konsumsi. Ini fungsi konsumsi, ini fungsi tabungan. Nah, gimana nyari keseimbangan pasarnya? Ini kan diketahui tadi kalau misalkan keseimbangan pasar itu jika pendapatan sama dengan konsumsi, S-nya tidak ada, S-nya 0. Y, C ditambah 0 gitu kan. Karena nggak ada 0, jadi nggak usah ditulis Y sama dengan C. Nah, gini. Ini kalau misalkan menggunakan fungsi dari tabungan ya. Fungsi tabungan tadi kan S sama dengan minus 15 ditambah 0,25Y. S-nya kita bikin 0 sama dengan minus 15 ditambah 0,25 kali Y. Nah, 0,25 ini kita pindahkan ke depan, kita pindah ruaskan, maka 0,25Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 0,25 sama dengan 60 miliar. Nah, pasar dikatakan seimbang ketika jumlah pendapatan yaitu sebesar 60 miliar. Nah, coba kita tes apakah jumlah konsumsinya juga 60 miliar. Nah, di sini C. Tadi kan diketahui bahwa fungsi dari konsumsi tadi C sama dengan 15 ditambah 0,75Y.
Ini 0,75 YD. Nah, C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Y-nya kita ganti. Karena Y-nya udah diketahui tadi 60 miliar. Dikali 60 miliar. C sama dengan 15 ditambah 45. Hasil dari 0,75 dikali 60. Maka jumlah konsumsinya sebesar 60 miliar. Ini ya. Hasil akhirnya jumlah tabungannya sebesar 60 miliar, kemudian jumlah konsumsinya sebesar 60 miliar. Ini dikatakan ketika suatu pasar seimbang. Nah, yang terakhir baru kita gambarkan kurvanya. Nah, sebelum kita gambar kurva, kita bisa juga mencari fungsi keseimbangan pasarnya seperti ini. Ini kan kalau misalkan diketahui jika kita diketahui ketika kita menggunakan rumus fungsi dari tabungan. Nah, kita bisa juga menggunakan fungsi dari pendapatannya. Seperti sini aja ya. Tadi apa? Y sama dengan C kan. Y sama dengan C. Nah, tadi apa rumus? Maka Y sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Nah, ini sama dengan juga kan, artinya jadinya gini kan, Y dikurang 0,75 Y sama dengan 15. Y dikurang 0,75 itu hasilnya 0,25. Y sama dengan 15. Maka Y sama dengan 15 dibagi 0,25. Sama aja sebenarnya. Hasilnya berapa? Hasilnya 60 miliar. M. Jadi jumlah pendapatannya sebesar 60 miliar. Nah, nanti masukkan lagi ke rumus fungsi konsumsi ini tadi untuk mengetahui berapa jumlah total konsumsinya. Nah, itulah dikatakan suatu pasar itu seimbang. Nah, terus kita gambar kurvanya. Ini kurvanya. Y-nya di sini. Kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, titik keseimbangannya berapa? 60,60 tadi kan. Nah, kemudian fungsi dari konsumsi 15 ditambah 0,75 YD. Nah, sedangkan fungsi dari tabungan S sama dengan minus 15 ditambah 0,25 YD. Nah, mungkin itu saja sih untuk materi yang ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh diinfokan ke grup atau WA pribadi ke Ibu. Dan untuk di pertemuan terakhir kali ini, silakan persiapan ujian. Nanti kisi-kisinya akan Ibu kirimkan ke grup. Untuk ujian besok, ujian hari apa ya? Nanti jadwalnya dikirimkan di grup masing-masing oleh Bu Novita. Untuk matematika, ekonomi, dan bisnis, ujiannya boleh open book, tapi dengan catatan tidak boleh membuka HP. Kalau mau buka catatan, silakan boleh dicatat ulang materi-materi sebelumnya, atau boleh ini di print. Nanti disesuaikan saja sama kisi-kisi yang Ibu kirim.
soalnya nggak jauh-jauh dari contoh-contoh soal sebelumnya. Nah, contoh-contoh soal sebelumnya, kalau kalian foto, silakan dicatat atau dipelajari ulang, kemudian dipahami, nanti diaplikasikan ketika ujian semester. Mungkin itu saja dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat ujian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.